wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kenapa dicemberut sama Sasa? Sebelum kita belajar, kita berbaris dulu ya. Ya, iya, Ibu. Baris dulu. Kita bernyanyi dulu ya sebelum berdoa. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, Ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Ibu. Hari ini Ibu akan bercerita. Siapa yang mau dengar cerita? Aku. Semangat banget ya. Hari ini Ibu akan bercerita tentang cahaya di tengah kegelapan, yaitu bisa dibagi turunnya surat Ibrahim. Dengan yang baik-baik ya anak-anak. Iya Ibu. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, ada seorang guru yang sangat bijak bernama Ustaz Salman. Ia memiliki murid-murid yang rajin dan selalu bertanya tentang kisah-kisah dari Al-Quran. Suatu hari saat pelajaran dimulai, seorang murid bernama Amar mengangkat tangan dan bertanya. Amar bertanya, Ustaz, saya ingin tahu apakah benar dulu ada kaum yang membangkang kepada nabi mereka? Atau Ustaz Salman tersenyum dan berkata, iya benar sekali Amar, bahkan Allah menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Ibrahim. Mari saya ceritakan kisahnya, kata Ustaz Salman. Kota yang tenggelam dalam kesesatan. Di tengah kota Mekah, sebelum Islam datang sebagai penerang, manusia hidup dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala, mempercayai takhayul dan menolak kebenaran. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa cahaya tauhid, namun kaumnya menolak dengan keras. Di salah satu sudut Ka'bah, seorang pemuda bernama Ammar mendengar orang-orang Quraisy mencemooh Rasulullah SAW. Mereka berkata, apa yang dibawa Muhammad ini hanya dongeng. Jika Allah benar-benar Maha Kuasa, mengapa kita masih hidup dalam kesulitan? Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita nyanyi terlebih dahulu ya untuk mengenal lebih jauh tentang Nabi Ibrahim. Amr memutuskan datangi rumah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal bijaksana, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Amr bertanya, wahai Abdullah, aku mendengar kaum Quraisy mencemooh Nabi. Mereka berkata bahwa jika ajarannya benar, seharusnya kita tidak hidup dalam kesulitan. Mengapa Allah tidak langsung memberikan adab kepada orang-orang yang menentang? Kata Ibnu Mas'ud, wahai Amr, sesungguhnya pertanyaan ini bukan hanya keluar dari lisan kaum Quraisy, tetapi juga dari imam sebelumnya. Mereka meminta azab disegerakan, padahal Allah memberi mereka waktu untuk bertaubat.
Lalu Amr berkata, lalu apakah ada wahyu yang turun untuk menjawab mereka? Kata Ibnu Mas'ud, benar, suatu hari Rasulullah SAW merasa sedih melihat kaum Quraisy yang terus menolak kebenaran. Maka turunlah ayat dalam surat Ibrahim yang mengingatkan tentang umat-umat terdahulu. Lalu turunnya ayat peringatan. Suatu malam yang sunyi Rasulullah SAW duduk dalam keheningan. Saat itulah Jibril datang dan membawa wahyu, yaitu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 9. Tidakkah sampai kepadamu berita tentang orang-orang sebut kamu, yaitu kaummu Ad dan Samud, serta orang-orang selain mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan membawa keterangan, tetapi mereka mengikuti dari kemana-mana. Nah, di sini ada kesan moralnya dari cerita yang ibu barusan ceritakan, yaitu kisah ini mengajarkan bahwa kita harus selalu beriman kepada Allah, tidak menolak kebenaran dan tidak takut berdakwah meskipun banyak tantangan. Seperti para nabi yang kuat teguh meski ditentang oleh kaumnya, kita juga harus selalu bersabar dan berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersabar ya. Iya, Ibu. Tadi kan kita sudah bercerita tentang cahaya di tengah kegelapan. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar. Sini ada tentang warnanya yang terang. Itu disebutnya cahaya yang terang. Di sini ada yang gelap. Jadi cahaya yang gelap. Di sini kita akan menggabungkan mana gambar mana yang sama, bentuk mana yang sama. Nanti disatukan ya gambarnya, di garis, ditarik garisnya. Kita balikan. Ayo, mana gambarnya? Ini sama apa Bu di sama ini? Ya, sok coba lihat gambar yang sama. Cuman bedanya yang satu mah berwarna, yang satu gelap. Nih Ibu. Udah ah. Yes. Udah. Wah, bagus. Udah. Ini udah bener, udah pada pinter. Sisikan itu Ibu. Terima kasih ya. Oke, kita sekarang masuk kelas lagi. Ayo. Alhamdulillah, cerita hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Al-Hamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.